Kalau Yesus pernah bangun gereja, gereja apa namanya ya? Bang Jibril paham nggak? Bang Jibril bantuin dulu ibu Yang itu. ahlinya tahu. Udah Iya, pernah ini saya ahlinya nih dengarkan. datang nih Bang Jibril, ahlinya nih. Silakan Bang Jibril. Iya, yang sepengetahuan saya gereja yang terdaftar pertama itu di tahun 339 di abad keempat, dibangun oleh Helena. Abad keempat. Siapa itu Bang Jibril? Yesus atau bukan? Bukan, Saint Helena ini ibu dari Saint Konstantinopel. Beliau yang menemukan tempat lahirnya Yesus, tempat meninggalnya Yesus, salib pertama, dan kebetulan di abad yang sama kitab Perjanjian Baru. Jadi di abad keempat. Yang notabene-nya si Helena ini kaum pagan, penyembah Zeus sebelum menyembah Yesus. Oh, berbau pagan banget sih. Oh, Trinitas juga yang membuat Trinitas itu Tertullian dan Theophilus. Si Tertullian di umur 45 baru masuk Kristen dan membuat konsep Trinitas. Sebelum dia menjadi Kristen di umur yang 45, dia itu punya agama namanya pagan memang, Greco-Roman. Sebelum dia masuk Kristen, dia itu pagan yang beriman Kapitolen Triad. Jadi dewa kepagan yang dewanya atau tuhannya itu Jupiter, Juno, Minerva. Nah, saya nggak tahu kenapa kekristenan menerima ini dan dijadikan Trinitas. Saya nggak paham kenapa, tapi itu sejarah Tertullian, sang pengusung Trinitas. Ibu bisa tanggapi ibu, silakan. Kalau dia udah belajar mungkin si bapak ini. Kalau saya enggak, hanya jemaat pendengar. Jadi intinya saya mah ajaran agama Kristen itu mengajarkan tentang karakter Yesus, yaitu yang turun ke dunia memikul berkorban. Ajaran kasih istilahnya berkorban itu menurut saya. Paham. Berkorban dengan darah ya Bu. Silakan Bang Jibril. Tapi ibu tahu nggak ajaran-ajaran nabi-nabi sebelumnya yang kurban itu binatang, habis itu hitan atau puasa dan seterusnya, itu kan ajaran nabi-nabi. Nah, setelah Kristen ini, ibu agamanya Kristen yang mengaku mengikuti tapi kita nggak tahu mengikutinya di mana. Di mana ajaran nabi-nabinya, Bu? Makanya ajaran perjanjian lama itu korban kejadian imamat kayaknya itu. Nah, perjanjian lama dan perjanjian perjanjian lama dan perjanjian baru juga itu konsep dari gereja, Bu. Di buku, di kitab sucinya, di Bible-nya itu tidak disebutkan ini perjanjian lama dan ini perjanjian baru, nggak ada, Bu. Ada. Di mana tuh dikasih taunya? Kitab ini perjanjian lama, kitab ini perjanjian baru, di mana tuh di Ada sampai Meliaki yang perjanjian lama, kejadian sampai Meliaki. Iya, di mana itu? Perjanjian barunya. Ini materi STT ini, bukan jemaat. Iya. Nah, jadi konsep perjanjian lama dan perjanjian baru itu nggak ada juga, Ibu. Di Bible-nya sendiri nggak ada konsep itu. Itu konsep gereja untuk menyingkirkan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Nah, Kezia tuh ada. Kezia nih lumayan pintar nih di bawah. Silakan Kak Kezia kalau mau naik. Iya, kalau mau naik. Bang Forek saya sapa dulu ya. Bang Forek, agamanya apa Bang Forek? Silakan dibuka mute-nya. Forek? Udah cukup. Ibu tadi ibu menyinggung, nanti Bang Jibril lurusin ya. Tadi ibu ke karakter Yesus itu, karakternya sebagai apa sih menurut ibu? Pendapat ibu karakter Yesus itu apa? Lemah lembut, punya kasih. Apalagi? Udah kasih aja dulu yang udah melingkupi segalanya. Kalau kita mengasihi, kasihilah diri sesama manusia seperti dirimu sendiri, kasihilah. Ada nggak karakter Yesus itu mengklaim atau identik dengan Tuhan pencipta alam semesta? Ada nggak karakter dalam diri Yesus seperti itu, Bu? Ada. Yang mana? Mengatakan dia ada, pernah saya ini.
Tanya yang STT lah. Oke, cukup. Silakan guru STT Bang Jibril. Ada nggak karakter Yesus itu kategori dia pencipta alam semesta? Biasanya umat Kristiani pasti menjawabnya dengan firman sudah ada di awal dunia, tapi itu tidak menjawab sama sekali. Ini ada Kak Kezia. Kak Kezia, di mana ada konsep perjanjian lama dan perjanjian baru di dalam Bible itu sendiri? Silakan. Oke, selamat sore semuanya. Iya. Ya, jadi kalau Kristen, kami kan Kristen Protestan kan Pak, itu ada 66 kitab, 39 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Nah, mengenai konsep-konsep yang Pak Jibril bilang tadi, yang korban-korban hewan, itu ada di perjanjian lama. Bukan. Yang saya tanya konsep perjanjian lama dan perjanjian baru, kan ada 66 nih Kak kitab. Iya. Nah, siapa yang menentukan segini perjanjian lama, segini perjanjian baru? Siapa yang menentukan itu? Oh, kalau aku Pak nggak tahu siapa benar, pokoknya Nah, dari gereja. kecil itu- Makanya tadi saya menjawab Iya, gereja, konsep gereja. perjanjian lama dan perjanjian baru itu diciptakan oleh gereja. Gereja, iya. Nah, berarti saya nggak salah ya? Ya, Siap. Karena tadi dibantah di bawah. iya kan, tapi tetap ada kan perjanjian lama dan juga Iya, perjanjian- konsepnya dari gereja, bukan dari Tuhan atau bukan dari firman Tuhannya, Kak Kezia. Oh iya Untuk iya. untuk menghilangkan apa Pak tadi? Karena konsep perjanjian lama dan perjanjian baru ini 180 derajat loh. Gimana tuh Pak? Oke, 180 derajat oke. Di mana Nabi Abraham atau Abraham menyembah Tuhan yang tiga? Atau Trinitas? Di mana? Abraham. Ya. Kan di Kejadian 1 ayat 26 saat penciptaan itu baiklah kita menjadikan. Itu kan kita jamak Kak, bukan baiklah saya menjadikan. Itu satu, mulai dari penciptaan kan dia sudah ada. Dan digenapi atau dibilang juga di Yohanes 1 ayat 1 kan, pada mulanya ada firman itu Nah, adalah kan lompat kan Allah, dari perjanjian itu lama lompat ke sama-sama. perjanjian baru kan? Maksud saya Ya, di kan perjanjian itu lama di mana? maksudnya, Pak, saling melengkapi. Perjanjian Enggak, lama saya pikir Mbak akan pergi ke Genesis 18. apa isinya? Di Genesis 18 itu sebentar, Genesis itu apa ya? Kejadian. Kejadian, betul. Kejadian 18. Di situ Tuhan tiga, bukan? Tunggu sebentar. Kasih jurus alpukat aja guys ya. Itu untuk anak-anak, Pak Handi. Cangkang. Tapi masuk kan teorinya gitu. Tapi kalau kayak orang besar terserah. Allah mengulangi. Maksudnya Kejadian 18 ini Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kejadian 18. Iya. Genesis memang itu kan kejadian. Allah Tritunggal itu Kak udah dari penciptaan kan? Nah, itu dia. Di mana Tuhan Abraham menyembah Tuhan yang tiga. Nah, waktu dulu kan Yesus kan belum, maksudnya kan Yesus ada setelah firman Allah itu menjadi inkarnasi sebagai manusia. Yesus ada kan adanya di perjanjian pengen baru. lihat Jibril Di beberapa perjanjian lama bertahan ini. itu, Pak, di perjanjian lama itu Yesus belum ada nama Yesus. Jadi dia masih firman Allah. Kan Allah Tritunggal itu Bapa, firman-Nya, firman Nah, ini Tuhan. berarti dan Roh eksegesis Kudus. kan? Berarti pemaknaan Mbak kan? Pemaknaan gereja berarti kan? Perspektif gereja berarti kan yang menciptakan perjanjian baru kan? Maksudnya? Iya, Mbak ini mencocokkan Tuhan yang tiga di perjanjian baru itu disembah nabi-nabi sebelumnya, betul nggak? Di perjanjian Iya, lamanya sudah ada. tidak Sudah ada ada Ibrahim perjanjian menyembah Tuhan yang tiga, Trinitas dan seterusnya. Nggak ada Nabi Ibrahim menyembah Firman, Roh Kudus dan Bapa. Enggak kan Tuhan cuma satu Pak, bukan tiga. Nah, terus kenapa tiba-tiba di perjanjian baru dibelah tiga? Karena kan Yesus sudah turun. Nah itu berarti Firman-Nya berbeda itu kan konsep berinkarnasi ketuhanannya. jadi manusia. Iya berarti beda kan enggak konsep beda. Tuhan. Oke. Iya makanya saya tanya tadi di mana Abraham menyembah Tuhan yang Tuhan Bapa, Firman dan Roh Kudus. Di Alkitab di Perjanjian Lama hanya menyebutkan kata Allah Pak. Dan Allah itu yang kami tahu Allah Tritunggal.
Nah iya, berarti cara Mbak membaca perjanjian lama itu melalui perspektif perjanjian baru, Mbak paham nggak? Oke. Nih, sedikit ya. Tapi kan Ya, dari silakan. penciptaan udah apa Pak? Allah Tritunggal. Jadi kan Mbak kejadian Jibril saat ini itu kok emak suka banget sih sama Mbak Jibril. kan kejadian saat itu kan mulai penciptaan ya, Enak Pak. sama Jadi dia mama. menyambung dong, sambung ceritanya. Abraham, Adam dan Hawa, Abraham Nuh. Kan dari awal berarti itu Abraham. Memang sih di dalam perjanjian lama belum ada Yesus kan, belum ada nama Yesus di perjanjian lama. Nggak, ini Mbak Kezia baru kemarin ya memahami konsep tauhid, konsep Islam. Itu tahu Pak. Konsep Tuhan yang monoteis, Tuhan yang satu. Sekarang Mbak Zia tenang dulu. Coba saya tanya sama Ibu Jati Hidup ini, apakah beliau monoteis atau politeis? Mbak Jati Hidup, Bahasa-bahasa kayak gitu saya kurang. politeis itu Monoteis, ajaran, oke, politeis itu ajaran yang Tuhannya lebih dari satu atau kuasanya lebih dari satu. Monoteis Enggak, itu lebih dari satu Pak, satu Tuhan. satu mono. poli, mono ya. saya bilang poli. Yang saya menjelaskan poli. Politeis itu ajaran yang kuasanya atau Tuhannya banyak, lebih dari satu. Tapi kalau monoteis itu Tuhannya satu. Ya. Iya, kamu Pertanyaan juga Oke. satu. Mbak Saya Kezia juga tenang satu dulu. mono. Ya, Mbak Kezia tenang dulu. Mbak Kezia udah masuk nih kemarin. Nah, sekarang saya mau nanya sama Bu Jati Hidup. Apakah Tuhan Bu Jati Hidup menciptakan kejahatan? Enggak. Jelas ya. Berarti dengan Tuhan Ibu tidak menciptakan kejahatan, berarti ada kuasa lain di luar kuasa Tuhan Ibu yang menciptakan kejahatan. Berarti di ajaran Ibu, kuasanya itu nggak di satu pihak, nggak monoteis, berarti Ibu politeis. Ya Bu ya? Yang menciptakan kejahatan buktinya apa? Contohnya? Ibu tahu definisi Maha Pencipta nggak? Tahu. Maha Pencipta itu apa? Namanya Maha, Nah, Maha Pencipta itu apa Bu? kuasa tertinggi. Bukan, Maha itu Maha Kuasa. Yang saya tanya Maha Pencipta. Mana Pak Irfan? Dia bisa pencipta segalanya. Betul. Bukan bisa. Maha Pencipta itu dia menciptakan segalanya. Tidak ada yang dia tidak ciptakan. Setuju ya? Jadi kejahatan, Setuju ya Ibu ya? iya. Nah, tapi detik ini gimana nih Bu? Detik pertama Tuhan Ibu tidak menciptakan kejahatan, tapi detik kedua Ibu bilang Tuhan Ibu Maha Pencipta. Jadi yang benar yang mana nih Bu? Segala kalau kejahatan nggak diciptakan menurut saya. Jadi ada kuasa lain selain Tuhan Ibu yang menciptakan kejahatan. Kejahatan nggak diciptakan itu, kejahatan itu timbul seperti dulu malaikat Tuhan dihukum ke ini, jatuh ke dalam dosa yang mencari Nah, pengikut. Ibu udah nambah Itulah lagi nih, iblis. berarti Tuhan Ibu tidak maha tahu, nggak tahu malaikatnya akan memberontak. Ini Ibu ngurangin kuasa Tuhan Ibu nih pelan-pelan, semakin kepagan-paganan nih. Bukan Ya, nggak gimana maha nih? tahu loh, kok maha tahu itu contohnya perjanjian lama kan nubuatan dan akan tahu akan terjadi akan datang, sifat manusia itu akan kita kan ibaratnya bebas memilih, makanya dijadikan terang dan gelap. Gambarannya terang itu kebaikan, gelap itu kejahatan. Gelap dan terang itu siapa yang menciptakan dua-duanya Bu? Tuhan, Begitu juga baik dan buruk kan? bukan baik dan buruk. Oke, Itu gambaran jadi Tuhan loh, Ibu ciptakannya Tuhan Ibu terang menciptakan yang baik-baik aja gitu. Iya. Yang buruk mengajarkan siapa yang baik-baik. menciptakan? Itu pilihan manusia kan, manusia itu punya hati, punya akal. Kalau dia, makanya ini kita sekarang beragama itu memilih ajaran mana yang benar, itu aja. Oke, kemarin Mbak Kezia udah saya jelasin. Coba Mbak Kezia udah nguasain belum? Kalau udah, coba Mbak Kezia jelasin ke Bu Jati gimana sebenarnya Tuhan monoteis itu. Ya yang tadi kan Pak Jibril udah tanya. Bapak aja dia yang jelasin. Oke, siap. Saya tunjukin aja ya sebelum Ibu membantah, daripada Ibu membantah narasi saya. Lebih bagus Ibu baca sendiri aja. Ini kalau saya buka Dibacakan, dari dibacakan. Iya, ini saya bukain.
Dari KJV, ini saya tunjukin Ibu bisa lihat handphonenya. Dari KJV, apa? dari KJV, Apa King itu James KJV? King James Versions, ini Bible otoritas seluruh dunia. Mbak Kezia bisa confirm. Di Yesaya nomor 45, line nomor 7, ini saya translate ya. Akulah yang membentuk terang dan menciptakan kegelapan. Aku menjadikan kedamaian dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang melakukan semua ini. Di sini dibilang menciptakan kejahatan. Di Yesaya berapa, Pak? Yesaya 45 nomor 7. Tapi di bahasa Beda Yesaya LAI Bu. ya, tapi di luar. ya, Ya itu aku kan itu pengajaran LAI. iya, nggak apa-apa, bisa dilihat. Tapi Ibu kalau nggak percaya sama saya tafsir juga, orang mah saya nggak ini. oh saya nggak baca tafsir ini Bu. Ini otoritatif seluruh dunia Ibu. Ini Jadi kenapa itu ini- otoritas, kenapa yang saya pakai nggak kayak gitu? Nah, Ibu bisa tanyakan ke LAI. Karena kalau Ibu nggak percaya sama saya, nggak percaya sama LAI, Ibu bisa langsung cek original teksnya. Karena saya udah tunjukin juga original teksnya sama Mbak Kezia. Itu satu. Tapi implikasinya Bu, sekarang gini, ini kesempatan kita sebagai umat muslim untuk dakwah. Kalau Tuhan kami Bu, Tuhan kami monoteis. Tuhan kami satu. Beliau ini menciptakan segala-galanya. Menciptakan segala-galanya. Beliau menciptakan terang, beliau menciptakan gelap, beliau menciptakan kanan, beliau menciptakan kiri, beliau menciptakan yang berkecukupan, beliau menciptakan kekayaan. Segalanya. Dengan beliau memberikan free will terhadap manusia, itu konsekuensi logisnya manusia bisa melakukan hal baik, bisa melakukan hal buruk. Berarti Tuhan kami secara tidak langsung menciptakan kebaikan dan keburukan. Nah, itu di Islam dan itu konsep monoteis. Tapi sepertinya konsep Ibu dan konsep Mbak Kezia itu dari kemarin tuh konsepnya kepagan-paganan. Kalau nyembah Zeus, nanti ada Hades. Kalau nyembah Brahmana, nanti ada Shiva. Nah, ini kalau nyembah Zeus, nanti ada kalau nyembah Yesus, nanti ada iblis. Ada Lucifer. Nah, itu konsep pagan Ibu. Bukan monoteis. Nggak ngerti ya kalau saya. Kalau gitu, saya, satu Tuhan. inti saya beragama tuh agama Kristen itu artinya kan pengikut Kristus, pengikut ajaran Kristus. Ajaran apa yang itu, makanya ajaran Tuhan itu kan seperti yang pernah saya katakan, contoh kurang logika manusia, tapi itulah ajaran Tuhan. Contohnya bersyukurlah, kita udah kesusahan, diajarkan harus bersyukur. Maaf, kopi saya datang nih, ada bel, bentar ya. Ya, biar tidak vakum mungkin Bang Hendy. Iya Pak, kita juga satu Tuhan Pak, sama satu Tuhan, monoteis. Cuman kita tuh paham kepribadiannya Tuhan tuh seperti apa dijelaskan di Alkitab. Bapa firmannya ada rohnya gitu. Jadi mengapa orang Kristen tuh mengenal Tritunggal kayak gitu, karena itu tertulis di dalam Alkitab, di Alkitab kami. Ya, Bang Jibril masih monitor, Bang Jibril. Atau Ustaz Atta dulu mau masuk? Kita pakai data saja. Kalau ajaran Yesus mengenal satu-satunya Allah. Bahkan hukum yang terutama, dengarlah Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu satu. Ya sudah, Allah itu. Makanya Dia juga yang menciptakan baik kasih atau kebencian. Itu Allah, Tuhan. Nah, tapi kan di Ini kalau- Yohanes 17 ayat 3 Kalau Pak dalam Ustaz. Bible, tunggu dulu. Kalau dalam Bible, Pengkhotbah 9 ayat 1. Jadi baik yang jahat atau kebaikan itu ada di tangan Tuhan. Nah, tadi kan tidak mau karena, oh ini itu kan KJV. Ya, kalau saya pakai LAI misalnya. Logika aja lah. Nah, sehingga, oke kita pakai yang Indonesia. Ya ada juga datanya. Kalau tidak mau ke datanya Bang Jibril karena bukan LAI, ya yang di LAI ya pengkhotbah ini. Mau kejahatan, kebencian itu dari Allah, dari Tuhan. Nah, kalau masalah Trinitas itu gini loh, ajaran pagan itu gini loh. Misalnya di Roma itu kan ada 3 dewa. Jupiter, Juno, Minerva. Kalau ditanya, Jupiter dewa enggak? Dewa. Juno, dewa.
Minerva, ya dewa. Ada berapa dewa? Wong sudah disebutkan 3. Sama dengan gini, Bapa Tuhan, Tuhan. Anak Tuhan, Tuhan. Roh Kudus Tuhan, Tuhan. Ya sama tetap 3 itu. Tapi kalau Yesus satu-satunya Allah, sudah. Gak ada yang lain. Tapi kalau pagan biasanya 3. Makanya Kristen kalau ditanya, ada berapa Tuhanmu? 1. Siapa? Bapa. Anak Tuhan juga, Tuhan. Roh Kudus, Tuhan. Ya sama dengan dewa-dewa itu. Kalau ditanya disebutkan semua 3. Gitu. Terus kalau ajaran dewa-dewa itu kayak katanya tadi Tuhan tidak menciptakan keburukan, cuma kebaikan. Nah, tapi kalau ajaran samawi semuanya Tuhan. Tapi kalau ajaran dewa-dewa enggak, mempunyai tugas masing-masing. Misalnya di India, Brahma itu pencipta, Wisnu penyedia, Siwa penghancur. Tapi kalau ajaran samawi satu, mau apapun ya Tuhan, sudah satu Allah itu gitu. Nah, jadi Kristen itu ajaran pagan gitu. Oke, lanjut. Enggak Ustadz, aku mau tanya. Ustadz Tata sama perkataan Ustadz, satu enggak? Ustadz Tata sama perkataan Ustadz. Iya, kalau manusia saya. Nah, satu kan? Ustadz Tata sama roh Ustadz satu enggak? Iya, satu. Ya kayak gitu, Nah, tapi kayak kalau gitu Tuhan enggak, Tuhan itu tidak serupa dengan Pak. apapun. Keluaran 9:14, Dengan Yesaya firmannya, 40:19. dengan rohnya Tidak, adalah tunggu satu dulu, gantian. Allah. Kita pakai data Bukan- ini. Iya, kalau manusia ya gitu, ada roh, ada jasad. Ya seharusnya jangan cuma tanya gitu. Saya juga ada otak, ya, ada jantung. Kenapa nggak disebut juga itu? Tapi kalau Tuhan nggak bisa digituin. Tuhan itu Keluaran 9:14, Yesaya 40:18. Tidak ada yang seperti aku di muka bumi ini. Jadi jangan kamu samakan seperti manusia punya roh, punya jasad. Kalau Tuhan nggak bisa digituin. Tuhan itu satu, udah. Memang Pak, Tuhan itu hanya satu. Oke, sekarang saya nanya, Bapak Tuhan apa bukan? Bapak Tuhan. Nah, anak Tuhan. Iya, kan anak firmannya. Nah, Roh Firmannya Kudus berikan anaknya Tuhan sebagai apa bukan? manusia. Dananya itu yang penting Roh Kudus Tuhan juga. Iya kan Roh Kudus Ya itu roh sudah. apa? Sekarang Gini, Roh gini, Kudus gini, yang ada di gini, dunia gini. ini. Serahkan ke ahlinya. Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ibu Jati dulu, ada berapa Tuhan Bu Jati? 1. 1. Kesia? Satu Pak. 1, Nih, baik. Pak. Jadi, Kalau satu Tuhan, siapakah yang Tuhan? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Jangan Kudus. kasih- Silakan dipilih. Semuanya 3 di dalam 1. Oke. Dipersempit. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Yesus sebagai manusia ya sama kayak anak manusia waktu itu yang Bapak itu menjelma jadi manusia Saya ulang Bu, saya ulang ya. biar bisa kita Saya ulang nih. Apakah Bapak dan Yesus itu sama? A sama, B beda. Saya jawab beda, pakai data saya. di saat Beda. kapan dulu. Kalau di saat Yesus sebagai manusia, dia sebagai Gak anak. usah gitu Bu, langsung beda apa sama itu loh. Enggak dong, kalau ditentukan pilihan aku nggak mau. Kalau Oke, saya kalau pakai begitu. data. Beda, pakai data. Coba Ustaz, Sesuai Ustaz dengan Tata pakai data pemahaman coba. Saya dong. Tadi Ustaz Tata coba pakai data. Ya beda. Jadi Yohanes 13:16, terus Yohanes 20:17, terus Yohanes 5:26. Bapak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, begitu juga anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, sama-sama mempunyai hidup. Cuma kalau Bapak kekal, kalau Yesus takluk dia ke maut, itu bedanya. Oke. Bu Jati sama Ibu Kesia. Waktu Yesus ada di muka bumi, siapakah yang Tuhan sebenarnya? A. Bapak, B. Yesus. Dia meninggalkan kodrat ketuhanannya. Saya nggak nanya itu loh. Sebut saja yang Tuhan itu Bapak. Matius 11:25. Aku bersyukur kepadamu Bapak Tuhan langit dan bumi. Sudah gitu doang. Saya ulang ya. Tanya kita Dengerin Bu, apa? dengerin Bu Jati. Dengerin dulu Bu. Kan Pak Ani Waktu Yesus ada di muka bumi, Pak Andi, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapak, B. Yesus, C. keduanya. Gantian guys ya, gantian dulu. Pak Gantian dulu Andi guys ya. selalu terus tanya pertanyaan itu. Enggak, saya tanya ke Ibu Jati dulu. Vino ini Kristen, Vino. Oh, jangan pindahin dulu ini. Terus tanya pertanyaan itu. Entar dulu Kesia, saya tanya Ibu Yesus Jati dulu. juga Tuhan Ya, halo. itu
Bentar Bapak dulu. yang Jangan menjelma pindahin jadi dulu ini. manusia. Saya ulang nih. Waktu Yesus ada di muka bumi, siapakah Tuhan yang sebenarnya? A. Bapa, B. Yesus, C. keduanya. Anak itu kan di dalam diri Bapak. Ribet. Coba nanya ke saya, langsung dijawab pakai gitu. Udah kalau orang Kok jadi pintar udah ribet tahu ya? jawaban saya. Udah Kalian bakal ini kalau tanya. ditanya itu ribet, ruwet. Padahal Yesus enak kalau Ribet jawab. bagi yang susah mengerti, Ya, karena pura-pura nggak begitulah ngerti. ala kami itu ala yang Gini aja, asli. gini aja, Kalian coba nggak ya. Saya, bisa ya, Kesia maksudnya bentar Kesia, saya di permudah WA. ya. Ini fakta, Kesia, ini fakta terjadi. Ini aja deh, apa? fakta loh. Dengerin dulu, dengerin baik-baik. Dengerin dulu. Kita ini diskusi baik-baik saja, santai loh. Kan Bunda Maria itu kalau ini pasti Anda akui juga pernah mengandung Yesus 9 bulan. Nah, ya. Nah, pertanyaannya. Waktu Bunda Maria mengandung Yesus, siapakah Tuhannya Bunda Maria? A. Bapa, B. isi kandungannya. Silakan. Bapak, menurut saya. Oh, berarti Karena- Yesus bukan Tuhan. karena- Selesai. Iya, Hah? Bapak itu turun dulu ke dunia biar mencontohkan kepada manusia yang tidak. Bapak tidak pernah turun. Dalam Matius 18:19, Bapak tetap di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit, tidak pernah turun. Langsung dijawab. Makanya kalau mengerti konsep Tritunggal itu Bapak-bapak sekalian harus dibaptis dulu. Buset dah, harus dibaptis dulu. Iya, biar tuh Roh Kudus masuk tuh di dalam. Sekarang gini aja. Jangan kamu tidak bisa Iya, jawab karena kamu dibaptis. Coba jangan dibaptis, Enggak. bisa jawab. Aku pertanyaan ini, Kenapa Ustadz, sama Bang Andi orang tuh Islam udah bisa sering menjawab? Karena ditanyakan. tidak dibaptis. Jangan-jangan gara-gara dibaptis tidak bisa jawab. Ya udah, coba saya yang tanya Oke, deh. silakan. Mungkin saya yang tanya deh. Kita buktiin ya ini ajaran siapa nih. Mungkin sama Bang Handi udah pernah kemarin. Coba ya, saya tunjukin ini. Saya punya catatan di sini. Di sini ada 4 agama. Yang satu Yahudi, yang kedua Islam, yang ketiga Christianity atau Kristen, yang ketiga pagan, penyembah Zeus. Ya. Kita tanya, Yahudi, kiblah, arah berdoa. Ada nggak mereka kiblah? Begitu saya Google, Yahudi berdoa. Mereka ada arahnya. Namanya, karena mereka nggak punya Baitullah, mereka menyembah atau berdoa ke arah dinding ratapan. Jadi dimanapun mereka mengarah ke tanah suci ini. Ya, sampai dicium-cium dan seterusnya. Ada nih, sampai dicium-cium, dijilat-jilat, makanya dibersihin terus. Jadi kalau kita tanya, Yahudi punya kiblat nggak? Eastern Wall, ada. Islam, ada kiblat nggak? Ada Ka'bah. Nah, Kristen, ada kiblat nggak? Ada arah doa nggak? Silakan dijawab. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada ya. Sama pagan, kiblatnya nggak ada. Yahudi, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak. Islam, Tuhannya kelihatan nggak? Nggak. Christianity, Tuhannya kelihatan nggak? Lewat Tuhan Yesus. Kelihatan. Pagan, Tuhannya kelihatan nggak? Kelihatan. Kan. Yahudi, ditanya, kitab sucinya berbahasa apa? Hebrew, bahasa si penerima. Islam, kitab sucinya apa? Arabic, bahasa yang si penerima. Christianity, bahasa kitab sucinya originalnya apa? Kalau L, Ibrani, PB, Yunani. Yunani. Greek ya. Pagan, kitab sucinya Greek juga. Yahudi, kitab sucinya supportnya dengan apa? Dengan Talmud. Hafalan mereka tuh Talmud namanya. Islam, kitab sucinya supportnya apa? Hadis. Hafalan juga. Christianity, kitab sucinya disupport oleh Setahu gue cuma Alkitab, Pak. Paulus. cuma kitab suci ya? Ya, cuma kitab suci ya? Cuma Sama juga. Ya. Mereka juga. Jadi sebenarnya
Kalian ini lebih mirip Samawi atau lebih mirip pagan? Kami Kristen. Kalau kayak gitu mah dimirip-miripin, udah terserah aja. Loh, mau Anda kalian yang menjawab loh. Kalian yang menjawab loh dari pertanyaan itu Nggak semua. perlu ajaran itu yang perlu saya ambil. Contoh nih, pernah dikhotbahkan, nggak tahu saya tertulis di mana. Sebelum saya mengerti, diurapin Roh Kudus, mengertikan itu, mengimani itu. Contohnya, hikmat adalah sia-sia. Apa artinya syukron, dalam syukron. hati nih? Jadi saya mesti Setelah- diurapi dulu untuk memahami, Bu. Saya nggak usah jadi tukang masak yang jago. Saya nggak usah jadi chef untuk tahu makanan basi, Bu. Tapi kan Pak, Itu makanan gini, basi. kan pagan kan nggak Iya kan percaya Ibu ngajak Tuhan. saya masuk dulu Iya. baru memahami kan. Ya sama aja itu. harus- Saya nggak perlu harus jadi dikasih chef infak. untuk tahu itu makanan yang nggak enak. Kan dikasih indra ke Bapak, indra perasa. Tapi indra kenapa ya, pencium. izin? Kenapa ya kayak Anda ini udah dibaptis? Dengerin izin dulu sebentar, Kesia. Kenapa ini Anda udah dibaptis? Sepertinya akalnya hilang, tidak bisa bedakan mana manusia, mana Tuhan. Apa begitu caranya kalau dibaptis? Dibego-begoin saja dulu gitu. Akalnya dimatiin gitu. Enggak. Pak, kan gini, kan pagan kan nggak percaya kalau Yesus ada Tuhan. Nah kalau Kristen tuh kan Pagan, percaya. Ibu tahu nggak Tuhan pagan yang itu definisi bersama. pagan itu apa, Bu Kezia? Nggak tahu apa itu Pak. Definisi pagan itu politeis, Tuhannya banyak Oh gitu. Nah, dan terus tidak tadi bilang kan Abrahamik. sembah dewa-dewa. Yang paling penting tuh tidak Abrahamik. Itu pagan, Kan tidak Tuhan kami Abrahamik. Cuma satu Pak. Kenapa? Tuhan kami cuma satu kan. Iya Tuhan kami ngakunya, cuma iya satu. ngakunya satu. Saya juga kalau tanya Theophilus yang menyembah Tuhan tiga tadi Minerva Juno itu kalau saya tanya Tuhan kamu berapa? Satu. Sama kayak orang Hindu yang kemarin ada apa namanya syair Bali. Saya tanya Tuhan dia berapa? Satu. Penciptanya satu. Tapi ada Brahmana, ada Shiva, ada dewa air, ada dewa angin, ada dewa ini. Tapi kalau ditanya satu-satu, karena ngakunya memang mesti monoteis, ngakunya. Kalau nggak kena ke ajaran Abrahamiknya, Bu. Iya, tapi kan maksudnya bapak-bapak belum kenal pribadinya Allah kan. Gimana saya nggak kenal? Saya lebih kenal Allah daripada ibu. Ibu bahasa ibu bahasa Allah itu dapat dari Oke, mana? aku Tuhan. Ilah Enggak, ibu itu mesti Allah. pakainya Tuhan, Silakan. bukan Allah. Allah, Oke, bahasa aku Indonesia. pakai Ibu. Tuhan. Iya, Pak. Nih Bu Jati Hidup mau dijelasin Allah itu dapatnya dari mana, Ibu? Aku pakai bahasa Allah. Kalau bahasa Batak deh Batak. Udah. Oke. Ini saya tunjukin Allah dari KBBI aja ya, Bu ya. Jangan masalah-masalah kata Allah. Tuh. Itu pertanyaan Jadi ini konyol. jadi ini ibu kurang lebih motor ibu dicuri, habis itu pencurinya bilang udah nggak usah dipermasalahin, nggak apa-apa, udah nggak usah diributin. Lebih Jadi maksud Bapak kami yang mencuri. Iya makanya saya tanya ibu dapat dari mana? Kalau aku tanya, Pak Jibril percaya nggak Allah Tritunggal? Tidak, nggak Allah Tritunggal tuh nggak ada ibu, adanya Tritunggal. Berarti Allah orang Islam itu bukan Allah orang Kristen. Sudah Pak, Kristen jadi yang mana ibu? Kristen seluruh dunia nggak ada pakai Allah. Allah orang Islam itu kami Pak bukan Allah, bukan Kelas jemaat ini, Mak Jibril. penyebutannya bukan oh gitu, tapi bacanya biasa aja Allah. Kan itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Oke, kita buka nih di KBBI. Baik, kita buka nih, Tunggu, kita dikasih data dulu, dikasih Jadi data. Pak Jibril kita- harus buka. kita buka dulu, nih, kita dikasih ini data kan dulu. udah diserap bahasa Indonesia ya. Ya kan? Kita buka di KBBI. Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Jadi kata Allah ini diserap dari mana? Islam kan Dari mana? bahasa Arab. Alif lam lam ha itu pronunciation-nya Allah Kesia, bukan dengerin dulu Allah. ngomong, Kesia, dengerin dulu Bang Jibril ngomong baru Anda jangan ditiban-tiban kayak gitu aja kayak anak kecil. Nggak nambah ilmu Mbak Kezia Iya. kalau nggak mendengarkan. Karena coba mendengarkan untuk memahami, jangan untuk menjawab, jangan untuk membantah. Di sini barusan KBBI menjelaskan Allah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti bahasa kata Allah ini diserap dari bahasa Arab. Nah kalau kita menyerap bahasa dari luar, seperti contoh kita nggak punya angka 1. Kalau kita menyerap kata one
dalam bahasa Inggris satu, one, kita menyebutnya itu one juga, pronunciation-nya tuh one juga. Kita nggak akan menyerap one-nya, tapi cara kita nyebutnya one. Nggak begitu, kita menyerapnya dengan pronunciation-nya, Allah. Nah, tapi kalau Mbak mau menyembah Allah, berarti L-nya satu, nggak double L. Coba dibantah. Itu kayak kata one itu, tulisnya one dibacanya one gitu loh Bu. Aku bantah ya. Sama Pak Jibril, nama Kesya itu di dunia ini bukan hanya saya sendiri. Jadi ada Kesya di Bali, ada Kesya di Samarinda. Itu sama nama tapi beda pribadi. Nah, Ada kayak gitu berarti sama Tuhannya Allah, Pak. Yesus namanya Allah. Allah bukan sebutnya pakai AO. Allah, oke, berarti namanya Allah. Namanya, proper name-nya Allah. Enggak proper name. Jadi Allah itu, Pak. Katanya itu tadi bukan proper Ibu name. perumpamaannya nama, tapi sekarang bukan nama. Gimana? Serius. Maksudnya itu bukan sebagai proper name karena kan LAI menerjemahkan Ini memang LAI ngeyel itu doang si Kesia diterjemahkan- ini, malu diam aja Nggak dah. ngeyel Bang Handi, karena kan nama Allah itu di kitab, maksudnya di bahasa lain kan juga kalau kayak bahasa Inggris jadi God. Terus Ini Pak, Mbak terus Kezia bahasa tahu kan Bahasa- LAI-nya sudah minta maaf? Masih mau dibelain? Yang LAI-nya aja udah minta maaf. Oh, Oke. Yang mana? Yang Oke, mana Pak? Soalnya kita kalau misalnya tunjukin. udah minta maaf, Itu berarti kan pernah saya kita dengar udah cari. minggu-minggu lalu. Satu-satu dulu. Satu-satu. Saya dulu Mbak Kesya. Ya. Itu pernah saya dengar pas ulas kayak gini lah di room. Langsung pihak Islam yang mengatakan itu bukan LAI, ternyata pendeta Pak Yakub Nahuai. Dari mana dia? Pak Yakub Nahuai saya kenal sendiri itu. Ah, dari mana dia? pernah merubah kata Allah. Terus? Ya, Yang- Saya merasakan sendiri anak saya waktu tahun kira-kira 2016. Itu pendeta GBI di Cirebon yang punya Siloam. Dia udah minta Itu maaf terus? katanya yang minta maaf itu bukan LAI, Pak. Tapi bukan LAI, Pak. Lah jadi Ya udah Kesia diam dulu. Yang minta maaf itu kata kemarin saya dengar langsung pihak Islam, karena kayak gini lah LAI udah minta maaf gitu kan, pihak Islamnya yang ngomong, yang saya dengar Rasman Saragih ini yang ngomong. Ya, kayaknya pihak LAI kemarin itu. Rasman Saragih. Saragi LAI itu Iya, pihak LAI. Mengatasnamakan pihak LAI. Kalau misalnya pihak LAI udah bisa dipertanggungjawabkan. Kesia diam dulu, nggak? saya turunin loh kalau ngoceh terus loh.